Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mirzal Z akan menjelaskan tentang geomorfologi regional Kalimantan. Secara astronomis, Pulau Kalimantan terletak di posisi 7 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan dan juga membentang antara 108 derajat bujur barat sampai 119 bujur timur. Pulau ini pun dilewati garis ekuator yang membagi bumi menjadi dua bagian, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Pulau yang sebagian besar masih terdiri hutan dan menjadi habitat bagi sejumlah tumbuhan, serta satwa endemik ini memiliki luas sekitar 743.330 km persegi. Batas laut Pulau Kalimantan sebelah barat Selat Karimata, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah utara Laut Cina Selatan. Kalimantan terletak di khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan suhu relatif konstan sepanjang tahun, yaitu antara 250 sampai 350 derajat Celcius di dataran rendah. Tipe vegetasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah curah hujan tahunan, juga oleh distribusi curah hujan sepanjang tahun. Dataran rendah di sepanjang garis khatulistiwa yang mendapat curah hujan minimum 60 mm setiap bulan dapat mendukung hutan yang selalu hijau. Semua bagian Borneo terletak di daerah yang selalu basah sepanjang tahun. Di Kalimantan, hujan lebih sering terjadi di antara bulan Oktober dan Maret pada musim hujan akibat musim tropis. Dengan banyaknya curah hujan, tanaman Kalimantan termasuk yang paling beragam di dunia. Kalimantan memiliki hampir 11.000 spesies tanaman berbunga. Sekitar sepertiga hanya bisa ditemui di pulau ini. Kondisi air dan perairan di Pulau Kalimantan meliputi perairan umum, seperti sungai, danau, dan lain-lain, dan perairan laut. Persediaan air tanah di Kalimantan cukup tinggi, dengan turunnya hujan sepanjang tahun dan keadaan dalam yang berupa hutan. Kalimantan merupakan pulau yang memiliki lahan gambut yang luas. Kondisi hidrologi dari Kalimantan umumnya sangat dipengaruhi oleh lahan gambut, karena hutan rawa gambut dalam kondisi murni air tawar memiliki karakteristik kimiawi yang khas. Airnya sangat asam, pH 3,0 sampai 4,5, dan unsur hara yang sangat rendah. Karena tidak adanya nutrisi atau komponen penyangga yang dapat mengalir masuk dari luar area gambut tersebut. Secara umum, karakteristik tanah di Pulau Kalimantan adalah berkisar dari ultisol masam yang sangat laut dan intip tisol muda. Di bagian selatan, daratan aluvial dan tanah gambut yang sangat luas. Sebagian besar tanah berkembang pada dataran bergelombang dan pegunungan tertoreh di atas batuan sedimen dan batuan beku. Kondisi geografis Pulau Kalimantan satu terluas di dunia dengan luas 743.330 km persegi. Berbatasan dengan Laut Cina Selatan di utara, Selat Makassar di timur, Laut Jawa di selatan, dan Selat Karimata di barat. 3. Memiliki iklim tropis. 4. Sebagian besar terdiri dari dataran rendah. 5. Sungai terpanjang yaitu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Keadaan fisiografis adalah keadaan suatu tempat berdasarkan segi fisiknya, seperti posisi daerah lain, batuan yang ada di dalam bumi, relief permukaan bumi, serta kaitan dengan laut. Van Bemen menyatakan Pulau Kalimantan dibagi menjadi beberapa fisiografis, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu Blok Swener yang dianggap bagian dari dataran Sunda. 2. Blok Paternoster meliputi pelataran Paternoster yang sekarang terletak
di lepas pantai Kalimantan Tenggara dan sebagian di dataran Kalimantan yang dikenal sebagai sub cekungan pasir. 3. Meratus Garben terletak di antara blok Sweetwater dan Paternoster. Daerah ini sebagai bagian dari cekungan Kutai. 4. Tinggian Kucing merupakan sumber untuk pengendapan ke arah barat laut dan tenggara cekungan Kalimantan Selatan Eugen. Cekungan-cekungan tersebut antara lain A. Cekungan Tarakan yang terletak paling utara di Kalimantan Timur. Di sebelah utara, cekungan ini dibatasi oleh Semporna Hike. B. Cekungan Kutai yang terletak sebelah selatan dari Tinggian Kucing yang merupakan tempat penampungan pengendapan dari Tinggian Kucing selama tersier. Cekungan ini dipisahkan oleh suatu unsur tektonik yang dikenal sebagai Paternoster Cross Hike dari cekungan Barito. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.